Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai waspada, dia mencoba merubah strategi untuk melancarkan rencana jahatnya. Oke, mari kita cari tahu lebih detail ya mengenai seseorang yang berusaha untuk merubah strategi untuk melancarkan rencana jahatnya. Dan kenapa dia merubah strategi? Oke, mari kita lihat di sini ya melalui readingan kali ini. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang merasa membutuhkan pesan melalui readingan berikut ini. Oke, di sini ada Three of Cups. Next, ada Nurture. Ada Five of Atoms or Five of Swords. Ada Nine of Pentacles. Ada Two of Pentacles. Ada the Horn God. Ada Seven of Cups. One more. Ada Her First. You see guys? Well, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. So guys, aku rasa di sini ya seseorang yang sering sekali mengusik atau mengganggu kehidupanmu ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate ya. Mungkin kamu tahu bahwa ada seseorang yang selalu berusaha untuk mengganggu atau mengusik kehidupanmu dengan berbagai macam cara di sini ya guys ya. Dia selalu berusaha untuk melancarkan aksinya agar bisa menjatuhkan dirimu ya. Dia pengen sekali membuat kamu itu jatuh ya guys ya, sejatuh-jatuhnya ya. Ini adalah orang terdekatmu, bisa jadi ini adalah orang terdekatmu atau orang yang berada di circle kamu ya, di komunitas kamu, entah itu di pekerjaan ya, atau di mana kamu berada saat ini ya, di sekitar kamu stay ya. Bisa jadi ini tetangga kamu sendiri ya. Jadi dia ini sudah melakukan berbagai macam cara ya untuk bisa menjatuhkan kamu, tapi aku rasa di sini kamu nggak jatuh-jatuh juga ya guys ya. Dan dia bingung kenapa kok kamu bisa sekuat itu gitu. Padahal udah dimacem-macemin ya. Dia melakukan berbagai macam cara dan mulai dari dia mengumpulkan orang-orang sekitar ya, dikonfirmasi oleh The Horn God ya. Dia mengumpulkan orang-orang sekitar guys buat menyerang kamu, buat memusuhi kamu, membenci dirimu ya. Dia berusaha untuk mengumpulkan orang-orang sekitar, entah itu teman-teman sekantor kamu atau mereka adalah tetangga-tetangga kamu sendiri ya. Ini orang sudah promosi ya, promosi tentang kejelekan kamu dan kebagusan atau kebaikan dirinya gitu loh guys ya. Jadi dia berusaha untuk menjelek-jelekan kamu dan berusaha untuk mengangkat pamor reputasinya ke permukaan agar orang-orang percaya pada dirinya ya. Dan benar saja ya, orang-orang pada percaya dengan apa yang dia katakan ya. Orang-orang percaya dengan mulut manisnya itu ya. Walaupun mulut manisnya itu isinya kebohongan semua gitu, nggak ada yang benar ya. Semuanya itu adalah rekayasanya dia ya. Cerita-cerita hoax ya, atau cerita-cerita yang dia tebarkan ini adalah sesuatu yang tidak benar gitu. Tapi kok orang tetap menelannya gitu, tanpa berpikir, tanpa berusaha untuk memfilter terlebih dahulu ya. Orang-orang setuju dengan apa yang dia sampaikan, orang-orang tidak membantah,
orang-orang langsung percaya saja tanpa melihat buktinya ya. Kebanyakan dari orang-orang yang tidak tahu sumber daripada story atau apa yang disampaikan oleh orang lain itu biasanya langsung menelan bulat-bulat ya apa yang dikatakan, atau tidak ada filter lagi, tidak menyaring ya, tidak menyaring apakah yang disampaikan itu benar atau salah, itu tidak ada ya. Apalagi kalau orang baru ya, dia mendekati orang lama dan orang baru di sini ya guys ya. Kalau orang lama mudah aja dia mendekati untuk menghasutnya ya, karena sudah tahu mungkin ya tabiat orang lama apa, habitnya orang lama apa, karakternya orang lama seperti apa gitu ya. Mungkin saja contohnya kalau orang lama suka dipuji, suka sanjungan, suka pujian ya, dia akan memuji terus ya orang lama ya sebelum dia melancarkan aksinya untuk menghasut orang lama itu gitu. Jadi dia tahu gitu kelemahan orang lama apa agar dia sampai ke tujuan gitu. Tapi kalau misalnya dia ketemu dengan orang baru ya, dengan mudahnya dia akan menghasut orang baru ya dengan cara ya menakut-nakuti orang baru ya. Misalnya jangan dekat-dekat sama kamu, kamu itu berbahaya, kamu itu begini-begini, kamu itu nggak baik gitu. Padahal kan orang baru kan jangankan bertemu sama kamu gitu kan, jangankan tahu karakter kamu, kenal aja juga enggak, cuman tahu nama kamu doang gitu kan guys ya. Jadi kayak gampang banget gitu orang baru terhasut oleh dia ini gitu, karena dia mulutnya ini beracun ya guys ya, benar-benar beracun gitu ya. Dia bisa membolak-balikan fakta ya, dia bisa memutarbalikkan fakta seolah-olah dia posisinya menjadi korban, kamu menjadi tersangka. Istilahnya dia menjadi pahlawan, kamu jadi penjahatnya, kayak gitu ya. Jadi diputarbalikkannya ya, sehingga orang-orang ini langsung percaya begitu saja tanpa meneliti lebih detail, tanpa menganalisa dan tanpa mengobservasi serta tanpa memfilter baik buruk benar salahnya. Nah, seperti itu. Dia hanya mengandalkan ucapannya saja ya, mengandalkan kata-katanya aja ya, dan orang-orang langsung percaya begitu saja. Nah, gitu ya guys ya. Dia memang berhasil ini mengumpulkan orang-orang sekitar untuk untuk memusuhi kamu ya. Dia ngajarin orang-orang sekitar untuk membenci dirimu ya. Dia menggunakan kata-katanya yang sangat manis ya untuk menjebak orang-orang yang masuk ke dalam perangkapnya di sini ya guys ya, agar orang-orang itu menurut atau manut dengan apa yang dia inginkan ya, karena dia ingin sekali mencapai tujuannya di sini ya guys ya. Dia ingin menjatuhkan kamu itu bukan tanpa alasan ya, karena kamu begitu keras di sini, karena kamu termasuk orang yang tidak bisa ditundukkan ya, dan kamu termasuk orang yang keras kepala menurut dia ya, menurut versinya dia kamu adalah pemberontak gitu ya guys ya. Kamu selalu berpikir secara kritis ya, gak mau langsung mengikuti atau menurut apa yang dia inginkan. Dia sangat kesal sekali. Itu yang menjadi alasan utamanya kenapa dia mengajak orang-orang ini untuk memusuhi dirimu ya. Dia pikir dengan cara seperti ini ya, dengan cara yang keras ya, untuk mengasih kamu pelajaran lah istilahnya menurut versinya dia ya, agar membuat kamu itu bisa jerak gitu ya guys ya. Maka dia lakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi aku rasa di sini ya, termasuk menjolimi kamu aku rasa ya. Karena dia bergeng, berkomplot ya di sini, selalu membuat jebakan-jebakan ya buat kamu ya guys ya. Dan mereka bersenang-senang setelah mereka berhasil menjebak kamu atau membuat kamu terpleset atau membuat kamu terperangkap ya, atau membuat kamu ini mengalami kesulitan gitu ya. Mereka akan bergembira ria ya, mereka seperti merayakan keberhasilannya menjebak kamu kayak gitu loh guys ya. Jadi ini orang ngajak orang-orang lain ya, teman-temannya, kawan-kawannya ini untuk bikin jebakan ya, jebakan agar kamu terperangkap gitu ya guys ya. Mungkin ini kamu termanipulasi oleh suruhannya dia gitu ya. Mungkin kamu mendapatkan pekerjaan kamu itu terhambat gitu ya, atau
mengalami kesulitan ya karena dia sabotase ya. Dia berani untuk masuk ke ranah hidupmu ya, begitu berani dia masuk ke ranah hidupmu saking dia pengen sekali menjatuhkan kamu ya. Selain ada alasan kalau dia ini kesal sama kamu karena kamu sulit untuk ditundukkan oleh dirinya ya, aku rasa alasan yang lainnya dia iri dengki terhadap kamu gitu ya. Punya penyakit hati yang tidak terbendung sehingga dia berusaha sekali untuk bisa menjatuhkan kamu sejatuh-jatuhnya karena dia iri dengki dengan kehidupan kamu ya guys ya. Jadi dia di sini membuat rencana buruk ya. Dia memakai jalan yang kasar di sini ya guys ya. Yang mana kamu sudah tahu ya bahwa nih orang sering sekali berbuat jahat atau jolim terhadap dirimu ya, entah berapa kali kayaknya nggak kehitung deh ya. Dan dia ini tidak sendirian, dia dibantu sekutunya ya atau orang-orang yang mendukung dirinya ya guys ya. Bisa jadi ini adalah teman-teman terdekatnya ya, bisa jadi ini adalah orang-orang di circle kamu ya guys ya. Mereka semua bersatu padu ya untuk bisa menjatuhkan dirimu ya, hanya dari atau bersumber dari satu orang saja ini ya, yang ngajak-ngajak orang lain untuk ikut-ikutan memusuhi kamu. Aku rasa ya orang-orang yang mau diajaknya, yang menjadi sekutunya atau menjadi pasukan orang ini adalah orang-orang yang memiliki satu vibes, satu energi ya, yaitu mungkin adanya energi kebencian atau adanya energi iri hati ya guys ya. Energi di devil di sini lekat sekali ya, kuat energi di devil menguasai orang-orang ini sehingga orang-orang ini tanpa dibayar pun ya mereka akan mau dengan senang hati untuk memusuhi kamu atau menjolimi dirimu, padahal kamu nggak ada urusan sama mereka, tapi mereka ikut-ikutan memusuhi kamu karena mereka juga berpenyakitan ternyata ya, atau memiliki penyakit hati aku rasa di sini ya guys ya. Oke, aku rasa di sini ya guys ya, orang ini tidak hanya mengajak orang-orang lain untuk memusuhi kamu, untuk membenci kamu, tapi ya orang ini juga main dukun ya guys ya, atau rela membayar orang magic untuk ngerjain kamu ya. Di sini dikonfirmasi oleh Seven of Cups ya. Dia sampai rela pergi ke dukun untuk meminta jampi-jampi ya, agar membuat kamu itu tunduk, agar membuat kamu itu tidak bisa berpaling darinya, atau agar membuat kamu itu mengalami kesulitan-kesulitan dalam ekonomi ya. Bahkan dia sampai bertujuan untuk bisa mencelakai kamu di sini ya guys ya. Dia menggunakan jampi-jampinya entah itu lewat media tanah ya, atau dengan melemparkan suatu benda yang aneh ya di sekitar rumah kamu atau di sekitar tempat usaha kamu. Bahkan ada yang sampai main jampi-jampi lewat makanan atau minuman di sini ya guys ya. Wah, parah banget ya. Dia menggunakan media makanan atau minuman agar bisa sampai membuat kamu tepar gitu ya. Niatnya membuat kamu tak berdaya gitu ya. Karena saking gregetannya ngelihat kamu gak jatuh-jatuh gitu ya. Sementara dia berkeinginan kuat, punya ambisi yang sangat besar untuk bisa menjatuhkan dirimu di sini. Wah, parah ya. Dia sudah menggunakan orang-orang untuk menyerang dirimu dan membuat kamu jatuh, itu sudah dia lakukan. Dia berusaha untuk menjolimi kamu dengan mensabotase usaha kamu, itu pun sudah dia lakukan. Dia pergi, bahkan dia pergi ke dukun, ke orang magic, membayar orang magic untuk ngirimin kamu black magic, sampai dia berusaha untuk memberikan jampi-jampi via makanan, itu pun sudah dia lakukan. Tapi karena kuasa dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta, kamu selalu lolos dan terlindungi dari rencana jahatnya ini. Apapun rencana jahat yang dia lakukan, itu semua gagal total, gak ada yang berhasil, sehingga dia bingung kenapa sampai detik ini kamu kok sehat-sehat aja, kamu kok tetap berjaya, kamu kok tetap bahagia. Di sini dikonfirmasi oleh Nine of Pentacles ya. Dia melihat kehidupan kamu ini membahagiakan, bukannya terpuruk, bukannya terhambat, bukannya kamu mengalami
kesulitan hidup, bukannya kamu celaka, tapi kamu di sini masih hahaha, masih ketawa ketiwi, masih happy-happy. Walaupun iya memang ada imbas daripada black magic ini ya, sedikit menggetarkan pondasi yang kamu bangun ya. Atau di sini ada imbas dari perbuatan jolimnya mereka akibat dia menghasut orang-orang, kamu mungkin saja dijauhi oleh orang-orang, mungkin saja kamu dibenci oleh orang-orang, tapi kamu tetap bahagia bersama dengan keluargamu. Kamu gak pedulikan apa yang terjadi di sekitarmu, kamu gak fokus kepada rencana jahat yang mereka lancarkan. Kamu tetap berfokus pada apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa kamu lakukan, tetap berusaha happy di sini ya guys ya. Dan kamu di sini memang auranya sangat positif aku rasa ya. Karena di sini rencana jahatnya mereka ini ya, rencana jahatnya dia ini tidak mempan untuk menghancurkan kebahagiaan kamu. Kamu di sini tetap berbahagia ya, karena aku merasa bahwa kamu hidupnya tetap stabil ya. Justru dia melihat kamu yang tetap stabil secara ekonomi atau finansial, padahal dia sudah gangguin usaha kamu dengan berbagai macam cara, dengan menggunakan orang-orang, bahkan dengan menggunakan bantuan dukun atau orang magic ya, tetap aja tidak mempan untuk membuat perekonomian kamu tergoncang ya, untuk membuat perekonomian kamu goyah, itu tetap tidak bisa ya. Semua rencana jahat yang dia lakukan itu tidak berhasil sama sekali di sini ya guys ya. Dia pun jadi kebingungan gitu, kenapa kamu itu sepertinya tidak bisa dijatuhkan ya, dengan cara yang real sudah, dengan cara yang mistis juga sudah, tapi nggak ada yang berhasil, nggak mempan alias mental. Kamu tuh kayaknya kebal gitu loh guys ya. Ini semua sebenarnya karena aura positifmu yang memancar ya. Dan Tuhan Sang Pencipta alam semesta melindungi dirimu karena kamu selalu berbuat baik di sini. Kamu memiliki pikiran-pikiran positif, energi positifmu ini sangat besar, dan hal-hal positif yang ada pada dirimu ini memproteksi dirimu dari hal-hal yang negatif ya, sehingga orang-orang jahat ini tidak bisa menjangkau dirimu, tidak bisa menyentuh kamu, entah itu secara real maupun secara tak kasat mata. Nah, seperti itu. Dia di sini kebingungan ya guys ya. Dia di sini bingung gimana lagi caranya untuk bisa menjatuhkan kamu, karena semua rencana jahat yang dia lancarkan untuk menjatuhkan kamu, bahkan sampai berniat untuk menghancurkan dirimu dan kehidupanmu, itu tidak bisa, selalu saja gagal. Oleh karena itu dia bertukar pikir atau berdiskusi kembali dengan temannya ya, atau dengan orang yang sering membantunya ya guys ya. Maka orang yang membantunya ini pun ya memberikan saran kepadanya bahwa ini tidak bisa dilakukan terus-menerus karena yang akan rugi adalah dia ya. Mungkin habis uangnya untuk pergi ke dukun, bolak-balik ke dukun untuk bikin jampi, tapi nggak berhasil juga. Kemudian menggunakan orang-orang sekitar untuk membenci dirimu juga nggak mempan gitu. Jadi percuma aja. Lalu temannya ini memberikan saran kepada dia, gimana kalau merubah strateginya saja. Kamu ini adalah tipe orang yang tidak bisa dijahatin secara nyata. Kamu nggak bisa dijahatin secara kasar gitu ya. Karena nih orang selama ini main kasar ya, ketahuan sama kamu ya, merencanakan rencana jahat gitu loh guys ya. Maka temannya ini memberikan saran gimana kalau kamu ini merubah strategi untuk melancarkan rencana jahatnya gitu ya. Jadi temannya kasih saran gimana kalau dia ini jangan lagi pakai cara kasar yang ketahuan gitu ya, ketahuan sama kamu kalau dia ini selalu ingin berusaha menjatuhkan kamu dengan cara yang real, menggunakan orang-orang dengan cara magic gitu ya, karena semuanya nggak mempan, percuma, yang ada membuang energi dan membuang waktu serta membuang uang gitu. Gimana kalau misalnya dia ini baik-baikin kamu, nah gitu ya,
melancarkan rencana jahat dengan cara yang halus atau dengan cara lembut gitu, yang nggak ketahuan sama kamu gitu ya. Temannya kasih saran ke dia ya, supaya dia ini merubah strategi untuk melancarkan rencana jahatnya dengan berbaik-baik sama kamu. Pakai cara yang lebih smooth, yang lebih halus, agar tidak ketahuan sama kamu, agar dia ini tahu titik kelemahan kamu apa, sehingga bisa melakukan penyerangan secara diam-diam gitu. Jadi temannya ini menyarankan dia untuk menjadi teman kamu ya, berstrategi sebagai musuh dalam selimut. Dia menyarankan orang ini untuk menyusun strategi agar bisa melancarkan rencana jahatnya ini dengan cara berpura-pura menjadi teman kamu, berpura-pura menjadi teman baiknya kamu gitu ya, berusaha untuk menjadi orang yang bisa kamu percaya. Oleh karena itu, kamu mesti hati-hati dan waspada di sini ya guys ya. Jangan sampai terkecoh oleh tampang manisnya atau perubahan sikapnya ya. Orang jahat yang memiliki bibit kejahatan, tetaplah dia memiliki bibit-bibit kejahatan. Walaupun dia berusaha mengubah dirinya di hadapan kamu, di depan kamu, kamu jangan lengah, kamu jangan terkecoh ya. Dia ceritanya sudah berubah, dia minta maaf sama kamu, dia berusaha untuk mendekati kamu, berupaya untuk menjadi bagian daripada hidupmu. Hati-hati ya guys ya. Orang yang sudah ketahuan belangnya itu tetap aja akan seperti itu dan sulit untuk berubah. Jadi jangan mudah percaya. Di sini dia mencoba merubah strategi untuk melancarkan rencana jahatnya dengan berbaik-baik sama kamu ya guys ya. Mungkin saja dia akan minta maaf sama kamu, mendatangi rumah kamu, berkunjung ke rumahmu untuk bertamu ya, untuk minta maaf, kemudian pura-pura menjadi teman kamu atau memberi kamu berbagai macam barang, benda, produk, makanan, minuman, atau apapun yang kamu senangi, seolah-olah dia ini bisa menjadi teman baikmu ya. Dia akan berusaha untuk memposisikan diri menjadi sosok yang seperti kamu mau gitu loh guys ya. Dia selama ini diam-diam bersama dengan sekutunya mempelajari dirimu, karena kamu tidak mempan atau kebal atau mental diserang melalui jalan yang kasar dan melalui black magic, maka dia merubah strategi untuk melancarkan rencana jahatnya ini, berusaha untuk menjadi orang kepercayaan kamu. Dia akan berusaha untuk mengambil hati kamu, berbaik-baik dengan dirimu. Maka kamu di sini perlu waspada ya guys ya. Jangan sampai lengah, jangan sampai terkecoh ya. Ular tetaplah ular ya. Dia tetap saja berbisa, dia tetap saja beracun. Walau dia berusaha untuk berubah, mengganti kulit, berusaha untuk melepas topengnya dan mengganti topengnya atau mengganti wajahnya, tapi dia tetap memiliki hati yang sama, tetap memiliki pikiran yang serupa. Dia tidak pernah berubah. Sejatinya dia tidak akan pernah berubah. Dia tetaplah orang yang sama walau dia berusaha untuk merubah diri. Ya, mustahil orang yang tadinya jahat tiba-tiba merubah diri menjadi sosok yang baik. Tentunya kamu tidak bisa percaya begitu saja ya guys. Karena dia tetap memiliki niat dan tujuan yang sama di sini ya guys ya. Kamu perlu lebih hati-hati dan waspada. Orang ini tidak bisa menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu, dan mencelakai dirimu dengan jalan yang kasar. Maka dia menggunakan cara atau jalan yang halus, merubah strategi untuk melancarkan rencana jahatnya. Oleh karena itu, kamu mesti tetap waspada dan jangan pernah lengah terhadap tindak tanduk orang ini. Tetap monitor, tetap berusaha untuk siaga agar tidak terjebak dengan strategi barunya untuk bisa menyusup ke dalam kehidupanmu dengan
versi baru yang direkayasa atau yang telah dipersiapkan dirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya ada Leo dan Capricorn. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat ya message atau pesannya buat kamu apa. What is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada self love. Next, guardian, and hidden blessing. Well, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Tetaplah kamu mencintai dirimu sendiri ya. Self love ya guys ya. Dengan kamu self love, maka kamu tidak akan pernah membiarkan orang-orang toksik itu berusaha untuk melancarkan rencana jahatnya di dalam kehidupanmu. Kamu akan sigap untuk memproteksi dirimu dan membatasi diri dari orang-orang toksik itu karena kamu self love ya. Jadi dengan kamu self love ini membantu dirimu untuk bisa memproteksi dirimu sendiri. Kamu tidak akan membiarkan orang-orang toksik menyakiti dirimu karena kamu sudah self love. Kamu menghargai dirimu, kamu menghargai eksistensimu, kamu menyayangi dirimu sendiri, kamu tidak membiarkan orang lain berkelakuan bebas terhadap dirimu, kamu tidak membiarkan orang-orang toksik itu menyakiti kamu dan membuat kehidupan kamu hancur karena kamu sudah self love atau mencintai dirimu sendiri. Jadi penting sekali bagi dirimu untuk mencintai dirimu sendiri karena ini akan membuat kamu tidak akan membiarkan orang-orang toksik itu menyakiti dirimu ya. Dan di sini kamu akan selalu di-guide atau dipandu oleh semesta ya guys. Kamu tidak perlu khawatir, kamu akan tahu ya siapa aja orang-orang yang berniat baik dan orang-orang yang berniat buruk kepadamu. Tanpa kamu sadari, intuisi kamu akan memandu kamu untuk bisa memilih dan memilah orang-orang yang masuk ke dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, tetaplah kamu selektif dalam berteman atau dalam menjalin hubungan. Dan jangan biarkan orang-orang toksik itu melakukan penyamaran atau menyusup atau menyamar dan menyusup ke dalam kehidupanmu, berpura-pura menjadi orang baik-baik dan mengecoh kamu. Kamu perlu waspada dan tetap menyalakan intuisimu itu on agar mereka yang toksik bisa menyingkir dengan sendirinya karena kamu di sini dijaga dan dilindungi oleh Tuhan pencipta alam semesta. Maka jangan ragukan intuisimu ketika intuisimu memberitahumu bahwa mereka ingin berbuat jahat kepadamu, maka kamu mesti siap siaga untuk membangun boundaries atau batasan agar mereka tidak bisa masuk ke dalam hidupmu dan mengacak-ngacak atau memporak-porandakan kehidupanmu. Selalu percaya intuisimu. Oke. Dan di sini pesannya lagi buat kamu ya guys ya. Walaupun mereka berusaha untuk menyembunyikan rencana busuknya, rencana jahatnya kepada dirimu, maka kamu akan segera tahu ya. Kamu akan cepat tahu, lambat laun kamu akan mengetahuinya. Rencana busuk mereka, rencana jahat mereka ini tidak akan bisa menyentuh dirimu. Kamu selalu diproteksi di sini ya guys ya. Dan mereka terutama dia ini walaupun berusaha merubah strategi untuk melancarkan rencana jahatnya, kamu akan mengetahui itu dari intuisimu dan dari kode alam di sekitarmu. Lebih pekalah ya, kamu harus lebih peka melihat dan menangkap sinyal-sinyal dari kata-kata atau ucapan dia atau tindakan yang dia lakukan. Kamu bisa menangkap pesan dari sana
dengan menganalisa, dengan mengobservasi dan menganalisa setiap tindak tanduknya terhadap dirimu. Karena di balik kata-katanya, di balik ucapannya, di balik tindakan atau perbuatannya, itu ada pesan yang tersirat buat kamu. Dengan kamu bisa membaca pesan tersirat dari setiap perbuatannya, maka kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu dan kamu akan segera tahu apa rencana, niat, dan tujuan dari dia yang sebenarnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kebahagiaan, dan kerezekian yang berlimpah di dalam hidup kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.